Nama saya Darmawan Satria Jati dari kelas 12 MIPA 1 absen 12. Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik biologi. Ujian praktik biologi kali ini saya telah menyiapkan bahan-bahannya serta lembar LKS yang dimana kali ini saya akan melakukan percobaan berjudul difusi osmosis dengan tujuan yang pertama membedakan peristiwa difusi dan osmosis, lalu yang kedua menjelaskan proses mekanisme difusi dan osmosis. Ada pula alat dan bahannya, bisa dilihat di sini saya sudah menyiapkan kentang dengan ukuran 1,5 cm kali 1,5 cm serta ada 3 gelas yang masing-masing gelas berisi air kurang lebih 200 ml. Dan saya juga sudah menuliskan di masing-masing gelas. Di sini ada garam 2 sendok, ada garam 1 sendok, garam 2 sendok, 1 sendok, dan tanpa garam. Nah, nantinya ini akan kita masukkan garam sesuai tulisannya pada tulisan gelas di sini. Lalu saya menyiapkan garam, lalu ada pula sendok makan, ada tisu, serta ada penggaris untuk mengukur ukuran kentang nantinya, ada alat tulis, serta ada pisau, dan ada pula kentang yang tadi sudah saya potong menjadi kotak-kotak dadu seperti yang ada di depan ini. Baik, langsung saja daripada berlama-lama. Langkah pertama adalah masukkan garam 1 sendok dan 2 sendok. Lalu buatlah larutan garam 1 sendok dan larutan garam 2 sendok dengan air 200 ml. Saya akan memasukkan garam. Di sini saya akan memasukkan garam 2 sendok terlebih dahulu. Dan dipakai menggunakan sendok makan. Jadi saya akan memasukkan garam pertama 1 sendok penuh dulu, lalu 1 sendok lagi. Baik, nah ini untuk yang garam 2 sendok, lalu ini garam 1 sendok. Jadi kita hanya memasukkan 1 sendok garam saja, 1 sendok penuh ya. Baik, sudah saya masukkan, lalu kita aduk sehingga membentuk menjadi larutan garam. Baik, gelas satunya juga jangan lupa. Setelah tercampur rata, sudah tercampur, baik, saya rasa cukup. Letakkan sendok dan garam 2 sendok, garam 1 sendok telah siap. Dan untuk gelas terakhir, kita tidak memberikan garam sama sekali atau tanpa garam. Oke, langkah pertama sudah selesai. Lalu saya lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya di mana kupas kentang sudah saya lakukan. Lalu masukkan potongan kentang pertama tersebut ke dalam air. Kentang kedua ke dalam larutan garam 1 sendok. Lalu kentang yang ketiga dan terakhir ke larutan garam 2 sendok. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan kentang-kentang ini. Namun sebelum saya
memasukkan ke dalam air, saya ingin menganalisis bagaimana wujud kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan. Nah, bisa dilihat warnanya kuning ya, tidak terlalu gelap. Dan untuk ukurannya seperti yang saya potong tadi 1,5 cm. Maka ukuran kentang yang saya tuliskan di data saya adalah 1,5 cm untuk masing-masing kentang. Baik, untuk teksturnya keras ya. Semua kentang saya rasa memiliki tekstur yang sama, keras. Jadi akan saya tulis di data yakni keras. Baik, mungkin akan saya tambahi warna ya, untuk kolom warna di sini. Yang sebelum warnanya kuning cerah ya ini. Oke, baik. Jadi saya tutup dulu garamnya. Karena ini akan direndam selama 15 menit. Bentar, saya perlihatkan. 1 garam sendok, 2 garam, dan yang ini tanpa garam. Baik, biar terlihat jelas di kamera. Karena ini direndam selama 15 menit, jadi saya sudah mempersiapkan jam untuk mengukur waktunya. Serta nanti video ini akan saya potong dan kita akan melihat hasilnya setelah 15 menit nanti. Namun kali ini saya akan memasukkan dulu. Saya cek dulu untuk detikannya supaya perhitungan waktunya tepat 15 menit. Baik, ini 10, ini 52 ya. Sudah saya masukkan di 10 lebih 52. Maka kalau ditambah 15 menit berarti jam 11 lebih 7. Baik, jadi saat ini waktu sudah menunjukkan sudah menuju 15 menit. Maka supaya videonya tidak terlalu lama, maka kita akan segera mengambil kentang ini untuk mengecek hasilnya. Baik, tapi bisa dilihat bahwa di 2 sendok garam kentangnya mengapung. Di 1 sendok garam terlihat kentangnya melayang ya, tidak tenggelam ke dasar tapi sedikit melayang. Dan untuk yang tanpa garam kentangnya tenggelam. Baik, perbandingannya itu lalu kita siapkan tisu. Nah, kita ambil kentang, untuk kentang yang di 2 sendok garam, kentang 1 sendok garam, serta tanpa garam. Baik, selesai. Untuk warna tetap sama ya. Warna mungkin untuk kentang yang 2 garam terlihat lebih gelap. Bentar, saya pindahkan. Langsung saja kita ke tekstur terlebih dahulu. Untuk tekstur yang kentang 2 sendok garam sangat lembut ya. Jauh lebih lembut daripada di awal. Untuk yang 1 sendok lebih lembut, tapi jauh lebih lembut yang 2 sendok garam. Dan tanpa garam keras. Maka untuk yang tanpa garam keras, 1 sendok lembut. Dan untuk yang 2 sendok
sangat lembut, lebih lembut daripada yang satu sendok garam. Untuk ukuran bisa dilihat, coba kita ukur. Untuk yang tanpa garam tetap 1,5. Untuk yang menggunakan 1 sendok garam menyusut menjadi 1,3 cm. Dan untuk yang menggunakan 2 garam juga menyusut kurang lebih sama, 1,3 juga menyusut. Jadi sekian ujian praktikum biologi saya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa terjadi perubahan saat kentang sebelum dimasukkan larutan garam dan setelah dimasukkan ke dalam larutan garam, yakni seperti menyusutnya ukuran serta perubahan tekstur. Maka sekian ujian praktik diskusi dan osmosis saya. Terima kasih.